Orang yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahum min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja. Dikatakan kata Nabi, orang yang memperbanyak baca istighfar, kalau hatinya sempit, Allah akan luaskan. Kalau dia punya kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yaghfirullah. Banyak bayaran, astagfirullah, gak ada pinjaman. Jangan gitu ya Bu ya. Zikrul maut, siapa orang yang sering ingat mati, akroma bisalasati asya'a, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Baiklah, langsung saja ya untuk penampilan yang pertama. Ini akan dipersembahkan oleh Putri Haifa Zakiyatun Nufus. Ini merupakan putri dari Bapak Ustadz Mas Tamudin. Kepada Putri disilakan. Mana tepuk tangannya? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales, ngejawab salam kayak orang leles. Masih semangat Bu? Masih semangat? Keluarkan suaranya biar kompak. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah berikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umurnya, dilancarkan usahanya, dijauhkan balaiknya. Semoga kebayar hutang-hutangnya. Kenceng amat aminnya Bu. Kelihatan yang kenceng aminnya berarti gede. Suaranya Bu. Coba sekali lagi saya ulangin, siap? Ikhlas? Enggak ngambek enggak? Coba saya ulangin lagi sekali lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur lodeh kurang lada, ngejawab kabeh tapi kapaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddatil muttaqin. Alayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqsiru dikraha diman ladati ya'nil maut. Al-hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang indah selain puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana sudah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajah di tempat yang penuh barokah dan maghfirah ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, ke junjungan kita sekalian, yaitu wa afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat, yakni habibina
wa syafi'ina wa maulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang seterusnya tetap tercurah limpahkan kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kita di sini sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati al-muqarrab wal mu'azzam para alimil ulama, para sesepuhan, para kiai, para asatid wal asatidah, para ustad wal ustazah, para haji wal hajjah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khususil khusus sahibul walimah, sahibul bait, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah, beserta keluarga besar, dan alhamdulillah serta para guru-guru kita yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak menguras hormat dan ta'lim saya kepada guru-guru semuanya. Semoga guru-guru kita Allah berikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umurnya, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya. Semoga keturunannya menjadikan yang soleh dan solihah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya. Yang saya hormati jamaah sekalian hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang cantik, yang ganteng. Yang saya hormati remaja putra, remaja hadirin sekalian. Allah menciptakan segala sesuatu sudah berpasang-pasangan. Ada putih, ada hitam. Ada yang jangkung, ada yang pendek. Ada kanan, ada kiri. Ada senang, ada sedih. Ada kehidupan dan juga ada kematian. Kalau yang lain masih bisa berubah-ubah. Sekarang senang, besok bisa sedih. Sekarang sedih, besok bisa senang. Sekarang kaya, besok bisa miskin. Sekarang miskin, besok bisa kaya. Hari ini ketawa, besok bisa nangis. Hari ini nangis, besok bisa ketawa. Tapi ada yang tidak bisa diubah, yaitu hari ini hidup, besok mati. Ada nggak Bu yang mati dulu baru hidup? Ada nggak yang mati dulu baru hidup? Nggak ada. Artinya ketika kita di dunia, runtutannya kehidupan dulu, baru kematian. Nanti akan dibangkitkan kembali tapi berbeda dimensinya. Maka kehidupan dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Enggak ada satupun yang pasti di atas dunia ini kecuali yang namanya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang berjiwa akan merasakan kematian. Kita semuanya bakal mati, Bu. Presiden mati, wakil presiden mati, orang kaya mati, orang miskin. Kita semuanya bakal mati, Bu, tanpa terkecuali. Malaikat Israel akan datang secara tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan, maut datangnya ngagetin. Israel datang bol babeja, Israel datang bol ngawa. Geus teu kudu nungguan gering, geus teu kudu nungguan kolot maut mah. Maka jangan merasa kita masih muda, jangan merasa kita masih sehat. Buktinya banyak orang yang mati muda, banyak orang yang sehat mati mendadak, betul? Maka persiapkanlah diri kita dari sekarang, karena kita semuanya bakal merasakan kematian. Cuman masalah waktunya yang belum kita tahu. Kapan, di mana, tempatnya, jam berapa, gara-gara apa, itu rahasia ilahi. Maka kita harus ingat yang namanya kematian. Al-siru dikroha dimaladati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian. Kita kan kadang-kadang kalau ingat mati momen-momen tertentu aja. Pertama kalau lagi ziarah kubur.
Kedua, kalau lagi takziah. Ketiga, kalau lagi sakit. Keempat, kalau lagi ini deh. Kalau kita lagi datang ke cara haul, ngedoain orang yang sudah mendahulu kita ingat sekarang kita ngedoain, kapan waktu juga kita yang bakal didoain. Kita ini lagi nunggu giliran, Bu. Gak yang tua duluan, gak yang sakit duluan. Kadang-kadang ya tua panjang umur, yang muda meninggal duluan. Kadang-kadang yang sehat meninggal mendadak, kadang-kadang yang tua malah panjang umur. Jadi kematian itu adalah rahasia Allah. Dengan hadirnya kita di haul, kita diingatkan bahwa kita akan menuju satu pintu, yaitu kematian. Bu, kalau ditanya kita udah siap apa belum, Bu? Kita udah siap apa belum? Nih kita lagi ikhtiar, kita sedang ikhtiar mempersiapkan diri kita menuju kepada kematian. Dikatakan man aksara dzikrul maut, siapa orang yang sering ingat mati, akroma bisalasati asya'a, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Kalau kita sering ingat mati, Bu, maka Allah akan muliakan kita dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sering ingat mati, pasti dia akan bersegera bertaubat, bersegera mengejar ampunan Allah. Karena Allah juga yang nyuruh dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian mengejar ampunan Allah. Dengan cara apa bertaubat teh? Loba, banyak, akeh, ngayah. Tapi salah satunya memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ini mah istighfar kalau sudah seret, istighfar kalau sudah tidak ada jalan keluar, sambil nangis. Astaghfirullah, banyak bayaran. Astaghfirullah, gak ada pinjaman. Jangan gitu ya, Bu ya. Masya Allah, Bu, orang yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahum min kulli hammin faraja wa min kulli dikin mahraja. Dikatakan kata Nabi, orang yang memperbanyak baca istighfar, kalau hatinya sempit, Allah akan luaskan. Kalau dia punya kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan berikan jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, Bu. Maka kata ulama, orang yang sering ingat mati, yang pertama ta'jilut taubah. Kita senantiasa hadirkan istighfar dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, orang yang sering ingat mati, qanaatu qalbi. Hati dia selalu merasa qanaah. Orang yang sering ingat mati, Bu, hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang dia punya. Gak selalu kepengen ngambil punya orang, gak selalu kepengen mengejar-ngejar yang bukan miliknya. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu tertanam merasa cukup. Hati kita, Bu, yang penting cukup. Banyak belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, alhamdulillah. Pas kita lagi butuh, Allah cukupkan. Makanya yang penting adalah rasa cukup dalam hati kita. Dan orang yang selalu ingat mati juga banyak bersyukur. Dia selalu bersyukur dengan segala keadaan. Kalau lagi dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau lagi dikasih ujian, dia juga banyak bersabar. Itu tanda-tanda orang yang selalu ingat mati. Yang ketiga, kata ulama, orang yang selalu ingat mati, wanasatul ibadah. Dia akan girang, dia akan semangat dalam mengerjakan amal dan ibadah. Salatnya dikerjain, sedekahnya dikeluarin, zikirnya dibaca, Al-Qur'annya dibaca. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ibadah itulah yang kelak akan menjadi penolong dia
ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda orang yang selalu ingat mati. Jadi haul ini bermanfaat buat yang wafat, bermanfaat buat yang masih hidup. Dengan memperingati haul kita diingatkan kepada kematian. Mudah-mudahan dengan memperingati haul pada malam hari ini, insyaallah apa yang dibaca, apa yang diniatkan, apa yang disedekahkan, mudah-mudahan pahalanya Allah kirimkan buat guru kita, orang tua kita tercinta almarhum Kyai Haji Emi Suhaimi. Mudah-mudahan beliau kuburnya dijadikan taman-taman syurga. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah juga kirimkan keberkahan kepada kita semua. Kalau hari ini lisan kita mudah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nanti ketika waktunya datang, semoga Allah juga gerakan lisan-lisan orang untuk senantiasa membawa nama kita ke dalam doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin sekalian, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Ubur-ubur ikan lele, cukup sekian dari saya le. Teh pipik dan bi ijah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.